Halo sahabat keterbukaan informasi publik, kembali lagi bersama saya Ardian Safadli atau Ardi di Podski, Podcast Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kali ini kita akan membahas tema tentang agenda kita bersama adalah Pilkada DKI Jakarta. Tentu saja temanya adalah bagaimana komitmen calon gubernur dan calon gubernur DKI Jakarta terhadap transparansi dan juga keterbukaan informasi publik. Untuk itu saya tidak sendiri, saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita kenalkan, ada calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Paslon 01, Bapak Haji Ridwan Kamil dan Bapak Haji Susono. Selamat siang Kang Emil dan Pak Susono. Selamat siang. Gimana kabarnya Kang Emil? Alhamdulillah sehat, semangat menuju kemenangan. Gimana Pak Susono? Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan terima kasih Kang Emil dan Pak Susono sudah berkenan hadir di tengah kesibukan menyapa warga Jakarta gitu Kang Emil ke kantor Komisi Informasi DKI Jakarta. Siap. Ini setidaknya menjadi bukti bahwa Kang Emil dan Pak Susono memiliki komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik gitu Kang Emil. Izin Kang Emil, kita tentu saja sudah melihat bagaimana Kang Emil, Pak Susono dan pasangan calon yang lainnya dalam debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta sebelumnya. Gitu, karena itu pada kesempatan kali ini tentu temanya adalah kita ingin menggali sebenarnya terkait komitmen Kang Emil dan juga Pak Susono ketika nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Bagaimana sebenarnya komitmennya terhadap transparansi dan juga keterbukaan informasi publik di Jakarta. Untuk itu yang pertama sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin tahu sebenarnya pandangan Kang Emil dan juga Pak Susono terkait seberapa penting sebenarnya bagi Kang Emil dan Pak Susono seberapa penting transparansi dan keterbukaan informasi publik bagi kemajuan Kota Jakarta. Mungkin bisa dijawab Kang Emil dan Pak Susono, silakan. Boleh, Pak. Ya, yang pertama adalah kita sudah memilih demokrasi sebagai sistem dalam membangun berbangsa dan bernegara. Ya. Di mana demokrasi ini kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sehingga semua yang menjadi pemimpin dipilih rakyat, semua yang menjadi wakil rakyat juga dipilih oleh rakyat. Sehingga karena kita datang dari pilihan rakyat, maka konstituen kita, rakyat itu harus mendapatkan akses seluas-luasnya tentang apa yang sudah dikerjakan, tentang transparansi anggaran, ya, tentang hal-hal yang memang menjadi konsumsi publik. Itu tidak mudah karena harus menyamakan frekuensi, ya. Tapi komitmennya bahwa pembangunan di Jakarta yang begitu kompleks dibanding seluruh wilayah Indonesia, mungkin paling kompleks ya, karena betul, Pak. Simpul dari pusat kekuasaan, simpul dari pusat ekonomi. Simpul dari pusat keberagaman, itu semua wajahnya ada di sini. Dan kita paham bahwa titik awal sebuah permasalahan datang dari miskomunikasi, ya, dari persepsi. Nah, untuk itu tidak terjadi, maka keterbukaan informasi publik itu harus menjadi kewajiban dan tugas pemimpin harus membersamai menyempurnakan hal tersebut. Saya kira dari saya. Oke. Kalau dari Pak Susono gimana Pak? Ada? Ya tentu sangat tadi sudah menambahkan saja yang disampaikan Pak Emil tadi bahwa dengan keterbukaan informasi publik ini sesungguhnya sangat pemerintah sendiri sangat diuntungkan ya. Artinya ada feedback kan. Okay. Artinya kita bisa mendapatkan informasi langsung dari publik gitu ya, dan publik pun juga sebaliknya ketika ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya misalnya dia mencurigai atau apa bisa juga artinya langsung recheck kan gitu. Nah, jadi sebetulnya ini dua-duanya akan diuntungkan. Oke, artinya ini upaya untuk menjalin kepercayaan antara publik juga dengan pemerintahnya begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kalau tadi saya ambilkan dari Kang Emil mengatakan dan Pak Susono mengatakan bahwa transparansi menjadi sebuah kewajiban dan ini justru menguntungkan baik pemerintah dan juga publik. Saya belum mendengar sebenarnya ketika di debat pertama kemarin terkait dengan visi misi. Adakah visi misi yang berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik, Kang? Nah, ini berarti Komisi Informasi saja tidak mendapatkan informasi dari KPU. Gimana? Juga banyak dikomplain kenapa dalam debat pertama tidak ada membahas ekonomi.
Karena KPU itu di debat pertama hanya 6 subjek, Kang. Oke. SDM, kemudian tata kelola pemerintahan, kemudian apa namanya budaya, gender ya Pak, Gender ya. dan lain-lain lah, hanya 6. Jadi belum ke arah sana. Berarti instrumen transparansi justru tidak ada dalam KPU pembahasan. Saya melihat publik nggak paham bahwa debat itu hanya 6 aspek. Harusnya kan disampaikan ke masyarakat. Akhirnya menjadi tanda tanya kenapa tidak semua Masyarakat disampaikan. ekspektasinya debat pertama itu menyangkut keseluruhan. Padahal kita hanya ibarat hanya 30% gitu. Nah, ini contoh kecil aja kan. Berarti debat pun belum sepenuhnya dipahami. Nah, jadi nanti di debat kedua kelihatannya ada atau ketiga saya tidak tahu. Mungkin membahas apa yang kita bahas di podcast ini akan dibahas dan didebatkan. Mungkin bisa dibocorkan Kang terkait dengan visi misi, ada nggak sih visi misi transparansi? Oh ya, itu pasti ada. Gini, yang pertama adalah tadi ya kita ini memilih demokrasi. Kedua, hak informasi itu kan hak asasi manusia ya, betul. yang harus disampaikan. Komitmen dari kita adalah memastikan indeks keterbukaan informasi Jakarta itu naik. Saya mohon maaf ya, saya sebut dulu data nih ya. Iya Pak. Di provinsi sebelum Jakarta, saya memimpin sebuah wilayah. Ranking keterbukaan informasinya ranking 1. Tapi disebut saja nggak apa-apa ya? Iya, di Jawa Barat. Nilai tertinggi se-Indonesia, nilainya 84. Jakarta masih angkanya 76 sekian. Banten tetangga kita 70 berapa, lebih rendah lagi gitu kan. Jadi Jakarta masih kategori sedang, kami sudah sangat tinggi. Artinya track record saya di Jawa Barat menjadikan keterbukaan informasi ranking 1 se-Indonesia udah ada rumusnya dan komitmennya yang akan saya bawa ke Jakarta supaya Jakarta melompat. Contoh lain, penganggaran ada hubungannya dengan performa. Nanti apa yang pernah saya lakukan di sana, keberpihakan anggaran kepada keterbukaan informasi pasti kita perbaiki. Karena ini kan anggaran APBD Jakarta kan terbesar ya di seluruh provinsi. 90 sekian triliun. 85 triliun ya. 5,1 triliun ya. Ini kan artinya sudah seharusnya memang informasi publik itu harus betul-betul ada terjaga ya, karena supaya tidak terjadi adanya satu distrust ya dari masyarakat, karena itu penting ya untuk bisa menggerakkan mereka untuk ikut bersama-sama membangun Jakarta. Kang Emil dan Pak Susono kan tadi adalah orang yang punya pengalaman panjang begitu. Kang Emil pernah menjadi gubernur Jawa Barat, kemudian juga pernah menjadi wali kota di Bandung. Pak Susono juga pernah menjadi menteri pertanian gitu Pak ya, juga menjadi DPR Pak ya. Artinya dengan pengalaman panjang ini dalam konteks transparansi dan keterbukaan informasi publik, apa kira-kira program kerja yang konkret yang akan dilakukan ketika nanti Kang Emil menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bersama Pak Susono? Ya, kalau internal saya akan membuat namanya merit system ya. Merit system itu baik lagi provinsi terdahulu saya juara satu juga mengalahkan kementerian-kementerian. Sehingga di dalam internal ASN terasa bahwa karirnya itu bukan dari like and dislike ya, tapi datang dari sistem evaluasi yang transparan dari bawah, sehingga orang-orang yang dipercaya oleh gubernur wakil gubernur itu adalah SDM yang memang berkualitas, di mana semua orang bisa mengakses transparansi dari kualitas yang dipertunjukkan. Satu kan. Yang kedua, kita pasti akan membentuk tim di keasistenan kita untuk memonitor mana-mana yang masih merah, ibaratnya begitu. Yang saya lakukan, jadi saya tunjuk tim, tolong bantu komisi informasi memastikan yang rapot-rapot merah ini memberikan perbaikan-perbaikan gitu. Kalau dia berada dalam rentang kendali anggaran kita, kita bisa hukum. Misalkan tahun depan kita kurangi anggarannya dari Pemprovnya. Kalau anggaran yang dari kita, misalkan ke organisasi ya, tiba-tiba mereka pelaporannya tidak setransparan yang diharapkan oleh Komisi Informasi. Jadi
rentang kendali itu ada yang ke dalam, ada juga yang keluar. Yang ketiganya tentu proses edukasi. Iya. Proses edukasi kita akan terdepan pasangan Ridho untuk terus-menerus mengedukasikan kepada golongan-golongan bagaimana kewajiban itu dilaksanakan. Oke, siap. Juga ini mungkin hotline ya, jadi informasi dari masyarakat langsung ke gubernur. Ya, mungkin kantor gubernur nanti akan ada pusat informasi yang bisa langsung pengaduan-pengaduan dan sebagainya. Artinya informasi akan diakses gitu Kang Betul. dengan mudah oleh Ya, masyarakat. kemudian kita akan hadirkan lagi interaksi keterbukaan dengan masyarakat. Nanti diatur harinya, masyarakat yang ingin komplain tentang pelayanan publik itu bisa diterima saya langsung atau Pak Wagub langsung kan. Oke. Itu juga bagian dari proses transparansi. Dan saya apa yang dikerjakan oleh gubernur dan wakil gubernur nanti saya perintahkan kepada wali kota juga Oke. untuk melakukan hal yang sama. Jadi ada yang sifatnya administratif, digital, tapi juga ada yang keterbukaan informasinya tetap muka. Silakan mengklarifikasi, bertanya langsung kepada pengambil keputusan. Ada level gubernur, wakil gubernur, ada level bupati atau wakil atau wali kota. Kalau kayak gitu berarti kan Kepulauan Seribu ya. Iya betul, Bupati Kepulauan Seribu. Berarti kalau begitu Kang, untuk melihat bagaimana Kang Emil dan Pak Susono melihat kondisi transparansi di Jakarta saat ini? Ya, saya kan orang baru ya, cuman yang bisa saya nilai kan dari data tadi. Karena nilainya 74, maaf ya. Iya. Itu kan kategorinya sedang. Iya. Jadi belum masuk kategori tinggi. Iya. Ya. Sehingga harus ngejar provinsi Betul. sebelah kan dari Iya. 74 ke 8 ke 76 apa 76 ya kalau nggak salah. Ke 84 itu kan lumayan. Iya, dan kita tahu Jawa Barat sudah 5 kali Kang informatif tuh Kang. Iya. Iya, Pemprov Jawa Barat begitu. Itu karena gubernurnya membersamai. Jadi komitmen Ridho adalah kami akan membersamai Komisi Informasi. Oke. Kadang-kadang maaf ya, Iya. Komisi Informasi mungkin tidak ada daya gedor yang bikin orang tuh cepat patuhnya gitu kan. Nah, nanti pergunakan kita. Gubernur dan wakil gubernur untuk menggedor institusi-institusi di Jakarta yang dianggap masih kurang kooperatif. Oke, berarti kalau dari 1 sampai 10, bagaimana komitmen Kang Emil dan Pak Susono untuk mendorong transparansi, keterbukaan informasi dan membersamai? 1 dan 10 kita skornya di 11 lah komitmennya. Di 11 ya. Kayak ingat angka 11 ini agak 11 dari 10 loh ya. Iya. Berarti melebihi angka yang di kan. Oke. Apes. Baik, izin Kang Emil, saya coba mengungkap data lebih dalam lagi. Kalau mungkin tadi Kang Emil kan memotret, membandingkan antara provinsi dengan provinsi, Jakarta misalnya dengan Jawa Barat dan yang lainnya. Kami coba membuka data bahwa di Komisi Informasi biasa melakukan monitoring dan evaluasi. Ada banyak sekali badan publik di Jakarta, jumlahnya ribuan, tapi di tahun 2023 yang baru bisa kami jangkau hanya 232 badan publik. 233 badan publik. Berapa persen dari berapa ribu ya? Oh, masih dikit. Masih dikit Pak, karena satu dan lain hal gitu. Nah, hanya saja dari 232 badan publik itu meliputi ada badan, ada biro dan yang sebagainya. Itu jumlahnya ada 33 badan publik yang informatif. Sisanya cukup, menuju, belum, bahkan tidak informatif gitu. Ada komentar Kang? Dia masih jauh banget ya. Ya. Jadi bisalah 5 tahun kita benerin. Bisa untuk dikejar supaya informatif. Dengan cara baru dan pengalaman dari saya khususnya yang memang berkecimpung dulu ngurusin ini. Jadi sebenarnya kuncinya itu di kepemimpinan sih. Ya. Jadi pimpinan sendiri memberikan keteladanan. Goodwill pimpinan berarti. Goodwill. Saya kira kalau itu ada dan ke bawah biasanya mudah kok dia ikut gitu. Udah gitu gini Kang, di tengah kota Jakarta kan punya banyak sekali kompleksitas permasalahan ya. Kita melihat di sebelah kanan itu ada kepadatan penduduk, ada polusi juga begitu ya. Kemudian ada kemacetan dan ada banyak sekali. Kemudian di Jakarta Utara ada ancaman banjir dan sebagainya gitu. Kemudian transportasi publik juga bermasalah gitu. Bagaimana cara Kang Emil dan Pak Susono bisa menyelesaikan itu semua? Padahal kan itu semua menjadi sebenarnya kuncinya adalah salah satunya transparansi. Saya contohkan misalnya Kang, kalau saya naik Transjakarta,
itu bisa membeludak dan agak lama karena tulisan tujuan di halte busway-nya tuh seringkali tidak akurat. Busway sering datang jam berapa ternyata tidak sesuai datangnya gitu. Nah, itu kan bentuk daripada bahwa transparansi harus diterapkan di berbagai sudut gitu. Nah, ini bagaimana, Kang? Ya, kembali lagi ada yang sifatnya proaktifnya datang dari institusi. Ini si institusinya itu udah menganggap kami udah informasi gitu. Tapi kalau ternyata publik masih komplain, menganggap informasi yang disampaikan tidak sesuai ekspektasinya, tidak clear, maka kita tingkatkan standarnya. Jadi tadi misalkan tidak jelasan rute, jadwal, ya berarti menjadi evaluasi untuk disempurnakan. Nah, salah satunya adalah dengan revolusi digital. Revolusi digital, ya, jadi orang Jakarta kan terbaiklah dalam urusan produktivitas hidup ya. Orangnya pekerja keras, semuanya mengakses HP. Ya sudah, kita buka keterbukaan informasi dan solusinya juga menggunakan HP. Selama ini sudah ada Jaki misalnya aplikasi begitu. Nah, aplikasi itu nanti kita bikin super apps aja. Jadi super apps kartunya satu, manfaatnya banyak. Jadi nggak usah bikin lagi apps yang lain. Saya juga dulu melakukan itu. Apps-nya banyak, digabung dalam satu payung. Kalau dulu saya namanya apps-nya Sapa Warga gitu. Nah, itu. Berarti termasuk yang kita harus perbaiki dalam catatan saya itu adalah indeks kemerdekaan pers, Pak. Indeks kemerdekaan pers. Yang bagian dari Komisi Informasi juga. Kembali lagi, mohon maaf ya. Jawa Barat indeksnya 83, Jakarta masih 71. Siap. Jadi lebih bebas, lebih merdeka, lebih leluasa pers di Jawa Barat ya. Dimana kita membuka info tentang politik, tentang akses ekonomi, tentang peraturan, regulasi apapun. Intinya saya punya track record baik di sana. Kalau ditanya visi misi detail, ya rapor itu sedikitlah membantu saya meyakinkan warga DKI. Insya Allah saya perbaiki kurang-kurang dalam konteks ini untuk menjadi yang terbaik. Misi saya membawa daerah Jakarta ini terbaik dalam segala aspek. Siap, Kang. Untuk itu gini kan, kalau tadi Kang Emil bilang bahwa tadi selalu membersamai begitu, bagaimana nanti Kang Emil ketika jadi bersama dengan Pak Susono begitu, bagaimana memposisikan komisi informasi, lembaga-lembaga serupa nih, ada komisi informasi, ada komisi penyiaran gitu. Nah, ini seperti apa, Kang? Itu kan ibarat tujuannya sama, mobilnya beda-beda lah. Jadi nanti kita lihat kendaraan masing-masing plus minusnya apa. Maaf ya, kadang-kadang juga karena kurang anggaran, jadi kurang gesit kan organisasinya. Ya kalau alasannya itu ya nanti kita tambah juga anggarannya. Karena dulu kalau kita anggaran kita rutin di DPA di Jawa Barat, sehingga kebutuhannya lebih leluasa gitu ya. Bentuknya saya nggak tahu di Jakarta seperti apa. Tapi hal itu harus dilakukan. Nah, kalau komisi penyiaran itu kan lebih kepada bagaimana arus informasi sekarang terbagi dua ya. Arus informasi dari media-media yang terregistrasi. Tapi tantangan terbesar itu justru datang dari sosial media yang di mana ngontrolnya kan? Karena itu di ruang pribadi, tapi juga ruang publik. Bagaimana mengedukasi orang memproduksi konten pribadi di ruang publik yang sesuai norma-norma kan? Betul. Tidak bisa sebebas itu di YouTube. Memang terjadi perdebatan kan? Kalau di TV ada wasitnya, ibaratnya kan? Tapi pas di YouTube karena konten pribadi, orang memaki, orang kasar, orang tidak senonoh seolah-olah. Nah, tetap negara membutuhkan sebuah aturan. Jadi kalau aturannya kosong, itu poin saya. Aturan yang disempurnakan. Nah, sama juga di Jakarta. Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran daerah juga dua-duanya ibaratnya ya, yang harus dibersamai oleh gubernur sama calon gubernur dan wakil gubernurnya. Dalam bentuk tadi inovasi kegiatan, inovasi anggaran, inovasi metodologi dan lain-lain. Saya nggak tahu di Jawa Barat sudah ada perda keterbukaan atau tidak, tapi setahu saya beberapa daerah sudah ada keterbukaan informasi perdanya. Tapi di Jakarta memang hingga saat ini belum ada, Kang.
jadi baru adanya Pergub. Jadi menurut Kang Emil dan Pak Bagi Susono saya sama aja sih. akan sama saja. Ya, jadi itu yang penting ada cantolan hukumnya. Ada cantolan hukum. Tidak harus selalu Perda plus Pergub. Oke. Bisa Pergub aja Oke. mendahului. Yang penting itu ada komitmen political will-nya. Oke. Terakhir Kang, yang ingin saya tanyakan adalah soal tadi bagaimana Kang Emil dan Pak Susono bisa menjamin bahwa informasi yang dikelola oleh pemerintah bisa dikelola dengan baik, bahkan bisa disampaikan dengan baik gitu loh. Kalau kita di undang-undangnya itu punya waktu yang cukup lama Kang, 10+7 kalau orang pengen mohon informasi. Di era digital kan kayaknya cukup lama begitu, maka ada upaya untuk merevisi undang-undang ini. Nah maksud saya adalah dengan kepemimpinan Kang Emil dan Pak Susono kalau nanti jadi gubernur dan wakil gubernur, akan seperti apa pola kepemimpinannya dan komunikasi publiknya ke masyarakat? Ya, kalau saya komunikasi publik nanti berjenjang ya. Oke. Ya, mohon maaf, jangan semuanya nunggu info dari gubernur atau wakil gubernur. Nanti camat-camat saya wajibkan harus Oke. punya akun-akun publik juga. Iya. Dan mohon maaf karena medsos ini banyak platformnya ya resikonya begitu. Berarti Oke. camat juga nanti mungkin punya akun YouTube-nya, akun TikTok-nya, akun Instagram, akun Twitter dan sebagainya. Kali kan 44 camat, tambah wali kotanya, tambah gubernurnya. Harusnya harus informasi tiap hari itu kan. Plus ini nambahin lapangan pekerjaan kan. Iya, Berarti kan harus ada tim yang bikin konten dan lain sebagainya. Nah, itu yang sifatnya disampaikan oleh pihak pemerduksi kan. Iya. Nanti tetap harus ada evaluasi. Masyarakat butuh infonya tentang apa aja. Oke. Nah, nanti dua itu digabung dan akhirnya menjadi budaya baru. Bagaimana di Jakarta orang boleh produktif hidupnya, tapi tetap taat asas ya bagi institusi negara, dan masyarakat juga merasa tenang bahwa hak asasi mengakses informasi juga terpenuhi. Kalau waktu sebelum-sebelumnya di gubernur sebelumnya, saya lupa gubernur siapa, itu membuka ruang Kang untuk bisa orang datang, Pak Susono untuk bisa datang ke balai kota untuk membuka ruang pengaduan. Apakah di era Kang Emil dan Pak Susono kalau nanti terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur akan juga melakukan hal yang sama? Itu mah udah kewajiban. Tadi udah disampaikan tuh. Membuka ruang pengaduan. Bukan membuka lagi, memang harus ada. Oke, harus ada. Dan saya harus cepat meresponnya, itu bedanya. Kalau mengadu saya kira seluruh republik adalah sistem aduan, tapi yang membedakan adalah seberapa cepat dari aduan menjadi sebuah respon. Nah, itu yang akan saya perbaiki. Makanya nanti Jakarta ada Jakarta quick response namanya. Jakarta quick response. Lebih merespon masalah-masalah kemanusiaan lah ya. Komplain-komplain yang sifatnya bisa diperbaiki dengan cepat. Kalau pengangguran nih sekarang angkanya tinggi di Jakarta, ini gimana? 350.000, hampir 70% Gen Z. Gimana solusinya Kang? Satu, Gubernur Jakarta harus jadi salesman. Salesman? Iya, jadi saya harus mempromosikan Jakarta lebih proaktif. Karena ekonomi itu, rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu. Jadi politik ekonomi kita tuh bukan politik ekonomi jaga warung ya. Tunggu orang datang membeli, nggak bisa. Mempromosikan berarti ke seluruh dunia. Kita kota global. Berarti menarik banyak investasi. Jadi dengan pengalaman saya di dunia internasional, saya ada skill itu, saya akan ketok itu supaya datang ke Jakarta. Tinggal Jakartanya harus siap. Kedua, memperbanyak skill yang menurut teori ekonomi hari ini paling banyak dibutuhkan skill digital. Maka kita akan bikin namanya Jakarta Digital Academy. 100.000 warga Jakarta agar melek ya, bahwa digital itu dibutuhkan di semua level kira-kira gitu. Agar punya kapasitas. Agar link and match-nya nyambung. Jadi mohon maaf ya, contoh gini, SMK pariwisata misalnya. Kalau dia cuma lulus gitu aja dengan pengetahuan susah nyari kerja. Tapi kalau dia paham mempromosikan pariwisata dengan digitalnya, itu lowongannya banyak. Ya, digital marketing itu salah satu lowongan paling banyak. Pertanyaannya, dia paham nggak ilmu digital marketing kan begitu ya? Nah, jadi tapi sesuai bidangnya. Kalau di SMK pariwisata, digital marketing pariwisata. Kalau di SMK-nya tentang permesinan juga harus paham dan lain sebagainya. Saya kira itu ekonomi digital, ekonomi global dengan promosi,
kemudian ekonomi pariwisata lagi diperbanyak. Oke. Karena orang Jakarta sebenarnya banyak buang duit ke pariwisata. 2 juta orang keluar Jakarta tiap akhir pekan, Iya. buang 2 triliun, 3 triliun Mas. Karena bingung ke Jakarta ngapain, Pak? Persis, makanya turis ke Jakarta hanya nginep semalam. Habis itu ke Bali. Ya, sisanya ke Bali, Bandung. Kalau di Bandung 2 malam lebih tinggi, kalau di Bali lebih tinggi lagi, mungkin 3-4 malam. Iya. Sehingga pertanyaannya kenapa cuma semalam? Iya, Karena kenapa, nggak Pak? banyak pilihan. Supaya Iya. banyak pilihan, nanti 5 tahun ke depan kita bikin destinasi-destinasi pariwisata baru sampai ke Kepulauan Seribu kita Oke. oprek gitu ya, Iya. kita visikan sehingga uangnya berputar di sini. Kalau Siap. uangnya berputar di sini, berarti kan maaf ya, butuh buat transportasi, butuh buat kuliner lebih banyak, butuh buat digital marketing lebih banyak sehingga pengangguran bisa kita kurangi. Oke, terakhir banget Kang izin. Pertanyaannya adalah Jakarta katanya mau jadi kota global nih, Kang Emil dan Pak Susono. Apa bayangan Kang Emil dan Pak Susono 5 tahun ke depan? Kota Jakarta seperti apa? Kan visi kita Jakarta Baru, Jakarta Maju. Oke, Kan beli kado isi sepatu ke pasar baru membeli baju. cakep. Pasangan Ridho nomor urut 1 siap membawa Jakarta Baru Cakep. menuju Jakarta Maju. Jadi 5 tahun ke depan Oke. pergaulan internasionalnya lebih banyak. Pergaulan internasional tuh? Kota global. Iya. Berarti kalau pameran nggak hanya memamerkan skala nasional, kita Oke. harus pede menjadi tuan rumah pameran digital se-Asia, pameran pangan sedunia, pameran teknologi sedunia, pameran pertahanan se-Asia. Jadi harus level-level begitu. Konser jangan hanya konser dewa, konser nasional aja Oke. kan. Taylor Swift harus berani di sini kan, saya Iya. mau kan. Tapi kan infrastrukturnya harus juga bagus, Kang. Berarti 5 tahun kita evaluasi kenapa infrastruktur itu belum. Nah, tapi saya dengan Pak Wagub ini akan berbagi tugas. Oke. Ya. Nanti ekonomi mungkin fokus saya, Pak Sus nanti di silakan Pak Sus ya di Lingkungan. food security, Food security. sama lingkungan untuk ngurangin polusi, silakan Pak. Gimana, Pak Susono? Ya, jadi kan Jakarta saat ini kan masuk kategori terpolusi ya, Iya, nomor betul. 3 di dunia. Nah itu tentu perlu ada upaya untuk bagaimana supaya CO2 yang banyak ini terserap. Iya, Karena satu-satunya untuk menyerap kan harus banyak pohon. Iya, Ya. hutan kotanya gimana? Nah, itu Pak Emil sudah menargetkan 3 juta pohon akan ditanam. 3 juta pohon. Pohon akan ditanam. Ya, tentu ini berarti sesuatu yang Tugas berat ini, Pak. Dan lapangan kerja ini juga Iya. berarti kan sangat Ah. terbuka kan. Nah, dari mulai pembibitan, penanaman, pemeliharaan, semua itu lapangan kerja. Ya, kemudian dari sisi food security tentu ya Jakarta tidak mungkin kan menghasilkan pangan sendiri kan. Nah, Iya. tentu ya harus kolaborasi dari daerah-daerah penghasil pangan. Apakah nanti polanya kita bikin istilahnya menanam di sana, Iya. kemudian hasilnya kita ambil atau ya cukup kita kontrak kan gitu. Ya kan bisa seperti itu. Tapi bukan hal yang mudah, Pak Susono, tentu saja untuk bisa. Ya tapi apa- saya punya pengalaman sebagai Menteri Pertanian, Oke. rasanya tahulah titik-titik di mana yang sumber-sumber pangan itu yang bisa diakses dan Dan relatif. nanti ada anggaran cadangan Kang. Jadi Anggaran kalau cadangan. harga pangan terlalu tinggi, Oke. Ya. APBD turun, APBD turun ya. subsidi. Oke. Jadi harganya masih bisa ditekan. Ada Gitu. stok ya. Jadi makanya ada kita sebut semur Semur sembako murah. sembako murah. Oke. Terima kasih Kang Emil dan Pak Suswono. Ya. Sungguh waktu yang menurut saya kurang cukup untuk bisa ngobrol dengan saya kira calon gubernur dan calon wakil gubernur kita. Terima kasih teman-teman. Itulah perjumpaan atau diskusi kami dengan Kang Emil dan juga Pak Suswono, pasangan nomor urut 1 begitu, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kami berharap Kang Emil dan Pak Suswono mau lagi hadir di ketika nanti jadi gubernur dan wakil gubernur, mau lagi hadir ke Oke. Komisi Informasi, bahkan tadi mau membersamai Komisi Informasi untuk bisa kemudian mengimplementasikan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Jakarta. Terima kasih atas kedatangannya. Sukses selalu Kang Emil dan Pak Suswono. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.